Halo Sobat Politeknik, welcome to podcast tim FKMPI Politeknik Negeri Semarang. Hari ini kita akan mencari informasi terkait divisi sosial masyarakat yang ada di tim FKMPI Politeknik Negeri Semarang. Dan pastinya kita akan mencari informasi dari mereka yang menjadi bagian dari perjalanan dari divisi sosial masyarakat yang ada di tim FKMPI Politeknik Negeri Semarang. Sebelumnya, perkenalkan, aku Salsa selaku moderator pada podcast hari ini. Dan tentunya, aku ditemani oleh tamu spesial kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tita Putri Aprilia. Di sini aku sebagai ketua divisi dari sosial masyarakat. Salam kenal teman-teman FKMPI semua. Salam kenal juga Kak Dita. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Dari Kak Salsa sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga dong Kak. Kuliah aman nih Kak? Aman, alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah ya Kak. Oke, Kak Dita kan merupakan bagian dari divisi sosial masyarakat yang ada di FKMPI Polines nih Kak. Kalau boleh tahu nih, divisi sosial masyarakat di FKMPI Polines itu apa sih Kak? Oke, aku jelasin sedikit ya. Dari divisi dari sosial masyarakat sendiri atau divisi sosmas itu kita ada tupoksi, yaitu yang pertama itu mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yang kedua kami aktif dalam pengabdian di lingkungan masyarakat, yang ketiga itu kita juga aktif dalam komunikasi dari pihak internal maupun eksternal, yaitu dari FKMPI daerah maupun FKMPI. Wah, keren banget sih Kak dari tupoksinya aja. Kenapa sih Kak kakak Dita tuh tertarik nih masuk ke divisi sosial masyarakat? Oke, sebenarnya aku cerita dulu ya. Sebenarnya pas waktu aku ikut pengkaderan di FKMPI ini, awalnya belum tertarik banget nih masuk ke sosmas. Kayak aku lebih condong ke salah satu divisi. Terus tapi lambat laun tuh kayak, wah sepertinya sih aku juga cocok di sosmas. Karena apa ya? Karena di sosmas itu kita juga bisa komunikasinya kita itu nggak hanya di internal tapi juga eksternal dalam masyarakatan. Jadi kita bisa kenal banyak orang juga, nggak hanya kenal di pihak internal. Wah, berarti setelah masuk di divisi sosmas, Kak Dita tuh baru ngerasain manfaat dari masuk divisi sosmas ya Kak berarti? Oke, kalau boleh tahu sih, siapa aja sih Kak anggota dari divisi sosmas di FKMPI Polines? Untuk anggota di divisi sosmas itu ada 3 anggota. Yang pertama ada aku sendiri, Tita Putri Aprilia, dan aku alhamdulillah diamanahin sebagai kepala divisi dari sosmas FKMPI 2023-2024. Dan yang kedua itu ada Muhammad Sadam Rizky. Terus yang terakhir itu ada Rizky Dila Rosita. Wah, berarti anggota dari divisi sosmas ini 3 orang aja ya Kak? Ya, 3 orang aja. Kalau dari divisi kan pasti ada program kerja dan juga agenda. Boleh sedikit kakak jelasin nggak nih penjelasan tentang agenda yang ada di divisi sosial masyarakat? Oke, untuk program dan agenda di divisi sosial masyarakat sendiri ada cukup banyak. Dan yang pertama itu kita ada gajah, itu gajah hijau. Jadi dari gajah sendiri itu kita ingin tujuan kita di lakukan gajah itu kita ingin melestarikan lingkungan, khususnya di daerah sekitar Semarang. Misal kita melakukan penanaman mangrove ataupun penanaman pohon seperti itu. Dan untuk tahun ini insya Allah dari gajah sendiri itu akan diadakan itu bulan Maret dan tempatnya itu di masih sekitar Semarang. Jadi teman-teman sampai itu aja ya. Terus untuk yang lain itu ada proker Skoper Orda, itu tuh secangkir kopi di Kabupaten Orda di daerah. Jadi kami dari sosmas itu juga kerjasama bareng sama institusi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para orda ketika mereka melakukan FKMPI roadshow mereka di daerah-daerahnya seperti itu. Jadi kita berkontribusi untuk mereka agar sama-sama memajukan Politeknik Negeri Semarang juga, agar kampus kita juga semakin diketahui di daerah-daerah lain seperti itu. Dan ada lagi satu itu kita ada FKMPI Roadshow. Untuk FKMPI Roadshow itu sendiri kita mengambil sosialisasinya itu di sekolah sekitar Semarang.
biasanya itu kita ambil di SMK maupun SMA di sekitar Semarang. Dan yang terakhir itu kita ada program agenda itu FKMPI Peduli. Jadi FKMPI Peduli sendiri itu kita bagi menjadi dua, ada FKMPI Galang Dana dan yang kedua ada FKMPI Bagi-Bagi Takjil. Untuk timelinenya sendiri untuk yang Galang Dana kita menyesuaikan karena kita nggak tahu ya yang namanya bencana itu datangnya pas kapan, jadi kita menyesuaikan. Dan untuk FKMPI yang Bagi-Bagi Takjil ini kita lakukan waktu bulan Ramadan. Oke, dari beberapa program kerja dan agenda dari divisi Sosmas yang udah disebutin Kak Dita tadi, aku kayaknya tertarik nih Kak sama salah satu program kerja dari divisi Sosmas dari tim FKMPI Polines, yaitu Gajah. Kak Dita mungkin bisa jelasin sedikit konsepan acara dari acara Gajah nantinya biar teman-teman semuanya nih pada tertarik buat ikut di acara Gajah untuk tahun depan Kak. Oke. Untuk Gajah sendiri yaitu Gerakan Jawa Hijau untuk tahun depan 2024, kita dari Sosmas insya Allah akan mengadakannya di daerah Semarang. Kita akan melakukan penanaman mangrove. Jadi nanti untuk konsepan acaranya sendiri kita akan melakukan penanaman mangrove dan kita juga akan melakukan bersih-bersih pantai. Dan untuk peserta sendiri kita buka dari umum juga, kita cari volunteer dari luar, jadi teman-teman yang lain juga bisa gabung di Gajah 2024 nanti. Terus selain manfaatnya banyak banget sih Kak ketika kita mengikuti Gajah, selain kita dapat edukasi dari penanaman mangrove sendiri, kita juga dapat pengalaman, bisa kenal dengan teman-teman yang lain juga di luar Polines, karena volunteer kita juga kebanyakan itu dari luar Polines juga. Wah, keren banget ya Kak, berarti program kerja Gajah itu banyak banget manfaatnya dan pastinya teman-teman semua yang di luar Polines bisa ikut gabung di acara Gajah nanti nih. Kalau boleh tahu nih Kak, selama Kakak gabung di divisi sosial masyarakat tim FKMPI Polines, keseruan apa sih yang dirasakan oleh Kak Dita? Oke, untuk keseruannya sih macam-macam ya, karena yang namanya organisasi itu pasti ada pasang surutnya, ada seru, ada surutnya, kayak ya misal kita 3 anggota ini lagi pusing-pusingnya ngurus proker, terus harus mikirin juga kuliah kita, jadi kita nggak bisa menyampingkan salah satunya, jadi kita harus balance kalau bisa. Jadi kalau untuk keseruannya sih seru banget. Serunya itu kita lebih ke apa ya, banyak ide-ide yang muncul, tapi kita juga harus berpikir kalau ide itu bagus kita terapkan gitu loh. Jadi kayak kita saling beradu ide, dan ya mungkin keseruannya di situ ya, banyak konflik, banyak itu, tapi juga so far kita masih bisa lah menghandle-nya. Setidaknya kita sama-sama satu Sosmas, kita selesaiin bareng-bareng. Ya bisa ada konflik ya kita selesaiin bareng-bareng, kita cari solusinya. Jadi biar apapun masalah itu kita tetap bisa selesai. Keren banget ya Kak, rasa kekeluargaannya itu tinggi banget ya di divisi Sosmas tim FKMPI Polines. Oke, menurut Kakak nih, penting nggak sih Kak berorganisasi itu? Oke, menurut pribadi aku sendiri sih itu sangat penting ya, apalagi jujur aku dulu itu introvert, dan untuk ikut organisasi itu first time, emang ini organisasi pertama aku ikutin. Jadi aku mencari-cari nih waktu dulu awal-awal maba gitu, kayak apa sih organisasi yang pas buat aku yang dulu introvert tapi mau upgrade biar nggak dulu introvert gitu loh. Terus aku lihat nih KMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa, kayak keren banget tuh namanya. Terus kayak aku kayak mengulik-ngulik di dalamnya itu ada apa aja, ada divisi apa aja, program kerja mereka apa aja, seperti itu. Terus pas aku lihat kok, wah kayaknya sih ini cocok buat aku, mau upgrade diri tapi yang nggak terlalu menonjol banget, tapi aku juga bisa menyesuaikan, aku bisa belajar banyak, aku bisa tahu cara komunikasi, bisa tahu cara sosialisasi dengan yang lain gitu. Dan di FKMPI sendiri juga kita kan sama-sama ya ngerjain prokernya, jadi kayak ya kekeluargaannya itu kerasa banget yang aku rasain sekarang. Dan menurut aku organisasi itu sangat penting ya, apalagi kalau untuk kita yang anak kuliahan, mahasiswa itu
kita tuh melatih nantinya ketika kita masuk ke dunia kerja, karena kita nggak tahu teman-teman dunia kerja itu kita seperti apa. Jadi misal kita udah ikut organisasi, kita tuh jadi tahu kayak oh masalahnya seperti ini, aku harus menyelesaikannya seperti ini gitu. Jadi kita nggak kaget kalau pas kita lulus nanti langsung sosialisasi dengan masyarakat luas. Oke, nggak kerasa ya Kak, kita ngobrol-ngobrol dari tadi, ternyata waktunya udah habis nih Kak. Ya sayang banget ya. Aduh, padahal menarik banget nih Kak tentang divisi sosial masyarakat. Oke teman-teman, aku terima kasih kepada Kak Dita yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini dan sudah menukarkan informasi terkait divisi sosial masyarakat yang ada di tim FKMPI Politeknik Negeri Semarang. Aku juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menemani kita pada podcast hari ini. Salam hangat dari tim FKMPI Politeknik Negeri Semarang. Bergerak bersama Polines Berjaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.